Bimbingan teknis BIMTEK pendampingan Koperasi Merah Putih digelar Lapenkopwil Jateng Lembaga Pendidikan Perkoperasian Wilayah Jateng dan Dekopinwil Jateng Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Tema yang diusung Lapenkopwil Jateng dan Dekopinwil Jateng adalah bimbingan teknis BIMTEK pendamping koperasi desa Kelurahan Merah Putih membangun kemandirian desa melalui koperasi. Terlihat banyaknya para peserta mengikuti bimbingan teknis Merah Putih ini. Giat bimbingan teknis Koperasi Merah Putih berlangsung 9 sampai tanggal 10 Agustus di Hotel Asalam Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekedar catatan, koperasi yang dikelola dengan profesionalitas yang baik dengan manajemen yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sekaligus serta membangun tatanan perekonomian nasional. Apa dan bagaimana suasana BIMTEK Koperasi Merah Putih yang saat ini mendapat sorotan terkait perlunya kaderisasi pendampingan Koperasi Merah Putih yang sedang diprogramkan pemerintah? Koperasi maju, koperasi maju, Indonesia adil makmur, Lapenkop oke, Juk yes. Selamat pagi, Mas. Astohar. Sebagai Ya, pengen ikut. Jadi saya kan seorang pengajar, dosen di ST Total Win Semarang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ya mungkin ada kaitannya. Jadi kita menyongsong istilahnya ya, kita pengen ngajarkan ilmu ke mahasiswa kan kita harus belajar juga. Gitu. Jadi kita pengen cari ilmu, jadi inisiatif. Jadi ada temen ngasih, Pak ikut ini, ya ikut gitu. Jadi ada beberapa hal yang baru. Dulu kan koperasi sempat dilupakan ya. Padahal koperasi itu pilar ekonomi juga. Jadi kita akhirnya tertarik dan mungkin nanti di materi kuliah, kebetulan saya juga kaprodi ya. Jadi kaprodi, jadi mungkin kebetulan 2002 kita kurikulum, di tahun 2025 kita mau rekonstruksi atau istilahnya di peninjauan kurikulum. Mungkin koperasi akan kita ini lagi ya, kita selama ini kita perguruan tinggi kurang aware. Jadi sekarang mau kita hidupkan lagi dengan kita ikut, kita harus upgrade ilmu juga begitu. Jadi takutnya kalau kita ngajar kita malah kalah sama mahasiswa, maksudnya dalam arti keduluan, jadi kita inisiatif. Terkait dengan semangat dari teman-teman Lapenkop sendiri. Ya, semangatnya luar biasa karena begini. Ini kan regulasinya sebetulnya belum ada, semua dalam proses. Kita justru mendahului. Karena apa? Teman-teman ini kan memang di lapangan itu langsung ketemu dengan teman-teman KDMP, itu banyak yang memerlukan pendampingan. Ya, jadi kita segera cepat merespon, terus kita mengadakan BIMTEK mencetak pada para pendamping-pendamping, sehingga teman-teman yang sudah kita BIMTEK ini nanti di mana mereka berada itu biar bisa memberikan layanan kepada teman-teman KDMP berada itu di daerah mana. Kita bisa membantu pemerintah ya. Otomatis karena KDMP ini kan sebetulnya kan dari instruksi presiden. Nah, setelah instruksi presiden itu kan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan yang mengatur permodalan KDMP. Ya, jadi termasuk materi nanti ya secara fokus kita mengacu pada peraturan Menteri Keuangan itu yang mengatur besarannya modal KDMP berapa, bunganya berapa, jangka waktu berapa, periode ngangsurnya berapa, dan seterusnya. Selamat pagi, Jadi Mas. kita buat salam koperasi gimana, Bu? Lapenkopwil Jawa Tengah, Satser Ubet, Koperasi Jaya. Kalau tahu Bu, ini ada acara BIMTEK apa sih, Bu? Ini BIMTEK pendamping koperasi pada umumnya, tapi ini kita spesifiknya ke koperasi Desa Merah Putih atau koperasi kota atau kelurahan Merah Putih. Iya. Dihadiri siapa? Gimana? Dihadiri siapa sih? Dihadiri sementara ini intern kita ya, karena Lapenkop ini kan memang lembaganya di Kopin ya, dari jajaran pimpinan di Kopin yang hadir, kemudian yang lain peserta itu dari pemandu, artinya pemandu itu yang memang sudah anggotanya Lapenkop, juga calon pemandu
karena memang mereka belum masuk sebagai pemandu tapi mengikuti BIMTEK-nya ini dulu. Walaupun nanti setelah ini memang mereka kita arahkan untuk mengikuti PPD atau pendidikan pemandu dasar. Saya Mulyo Budi Setiawan, sebagai manajer diklat di Lembaga Pendidikan Koperasi wilayah Jawa Tengah yang di bawah merupakan badan di bawah Dekopin wilayah Jawa Tengah. Yang jelas untuk materi ini nanti arahnya adalah ke kompetensi teknis yang akan dimiliki oleh para peserta BIMTEK ini. Nah, kompetensi teknisnya nanti para peserta BIMTEK ini bisa punya kompetensi teknis untuk penyusunan bisnis plan bagi KDMP, pengurus KDMP, kemudian materi-materi pendampingan, kemudian menyusun RAP, kemudian menyusun proposal yang akan disampaikan ke pihak perbankan agar proposal ini menjadi visible dan layak untuk dikucurkan dana dari perbankan. Ini sejauh mana Pak kendala sampai saat ini dari pendamping KDMP sendiri? Sejauh mana? Untuk kendala dari pendamping KDMP biasanya kompetensi teknisnya yang kadang belum sepenuhnya relate dengan kebutuhan KDMP. Termasuk fase-fase pengembangan KDMP ini akan menuntut ya kompetensi dari para pendamping ini sehingga apa yang mereka dampingi di dalam KDMP ini sesuai dengan kebutuhan KDMP. Oleh karena itu kami hadirkan juga praktisi dari perbankan sehingga dari pihak perbankan ini pada saat melakukan analisis kredit atau analisis pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C ini, para pendamping pada saat mendampingi KDMP bisa membekali para pengurus KDMP sehingga yang diajukan ke perbankan itu bisa disetujui oleh pihak perbankan. Tidak berhenti untuk berbuat kebaikan terus. Oh ya, ya karena dari kami Lapenkop sendiri kami akan terus memberikan yang terbaik untuk peserta dan kami juga akan terus mendampingi para peserta yang memberikan yang terbaik agar ilmu-ilmu yang kami berikan, materi-materi yang kami berikan ini bisa diimplementasikan peserta ke koperasi langsung terjun ke KDMP-nya itu Kak. Iya. Siang. Rambat Kristianto. Saya Riza Radianto. Bapak sebagai Direktur Jaringan Usaha Koperasi Dewan Koperasi Wilayah Jawa Tengah. gitu, bisa dijelaskan Pak terkait dengan jaringan usaha koperasi ini seperti apa sih Pak? Oh iya, fokus kita utama adalah meningkatkan kerjasama. Fokus di JUK sendiri itu adalah meningkatkan usaha dan kerjasama antara koperasi dengan koperasi atau koperasi dengan lembaga atau kementerian yang lain. Fokusnya di situ. Kenapa kerjasama dengan Lapenkop ini? Sebenarnya karena kita sama-sama di Dekopin Wil ya, mungkin tadi Pak Riza bisa lebih detail bahwa di Dekopin itu ada divisi Lapenkop fokus ke pelatihannya, kalau di JUK lebih ke pengembangan usahanya. Oh gitu ya. Sejauh mana Pak tadi materi yang disampaikan pada para peserta? Izin saya nambahkan. Jadi jaringan usaha koperasi itu levelnya sama dengan Lapenkop dengan jobdesk yang berbeda. Kalau Lapenkop itu ke arah pendidikan ya, memang mendidik pemandu, mendidik nanti pemandu ke anggota koperasi. Tapi dari kita nanti setelah mereka dididik itu akan kita apakan. Jadi kami dari jaringan usaha koperasi itu nanti akan membuka jejaring-jejaring. Salah satu seperti tadi yang disampaikan Mas Rambat. Jadi untuk pelatihan ini kita masih menggali potensi dari peserta pelatihan hari ini. Harapannya nanti di sesi-sesi berikutnya ada pelatihan lebih ke arah teknis, misalnya untuk pembuatan proposal bisnis dan lain-lain yang nanti hasil dari pelatihan itu akan kita follow up juga untuk ke beberapa jejaring-jejaring dari JUK, jaringan usaha koperasi begitu.